Shalom, selamat sore Sobat Kompari semuanya. Kembali kita berjumpa lagi pada hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September dalam acara Persekutuan Kompari. Gimana kabar Sobat Kompari pada hari ini? Semuanya sehat ya? Puji Tuhan. Kiranya juga Sobat Kompari semuanya sehat dan tetap sukacita. Yang jelas juga apa? Terus semangat mengikuti persekutuan pada sore hari ini, meskipun ya kita masih melakukan persekutuan ini secara daring, tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Oke, Sobat Kompare, untuk mengawali persekutuan sore hari petang ini, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat sore Tuhan. Kembali pada saat ini kami akan mengikuti persekutuan Kompare. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca firman-Mu dan belajar tentang firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk dapat mengerti dan Engkau mampukan juga Tuhan kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Sobat Kompare semuanya, bacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Di mana firman Tuhan akan saya bacakan sebagai berikut. Judul perikopnya, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar persekutuan kita pada sore petang hari ini, di mana tema yang diambil adalah keraskan suara kebenaran. Temanya keraskan suara kebenaran. Apa ya maksudnya ya? Sobat Kompare, ngerti nggak maksudnya? Keraskan suara kebenaran. Oh, ternyata tema pada saat ini ingin mengajak semua Sobat Kompare untuk bersama-sama belajar bagaimana melakukan demo yang baik dan benar. Loh, memangnya demo itu boleh ya? Bagaimana Sobat Kompare? Boleh nggak ya kita demo? Oh, demo tentu saja boleh. Karena memang demo itu merupakan bagian dari demokrasi. Oleh karena itu, demo harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, Sobat Kompare,
Firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama dari kitab Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Firman Tuhan tadi bercerita tentang kondisi jemaat mula-mula yang semakin lama semakin bertambah jumlah anggota jemaatnya. Dengan bertambah jumlah anggota jemaatnya, maka bertambah pula permasalahan yang terjadi di antara mereka. Saat itu ketika jumlah anggota jemaat bertambah banyak, maka pelayanan diakonia terhadap janda-janda jemaat pun menjadi tidak terurus dengan baik. Akhirnya jemaat pun menjadi tidak puas. Mereka kemudian bersungut-sungut, mereka protes kepada para rasul. Nah, Sobat Kompare, bagaimana sikap para rasul dalam mensikapi unjuk rasa dari jemaat ini? Ternyata para rasul ini mensikapi unjuk rasa jemaat ini dengan sikap yang bijak. Ya, para rasul ini sama sekali tidak alergi terhadap unjuk rasa. Para rasul ini dengan bijak mau mendengarkan dan mereka merespon persoalan yang terjadi, dan secara demokratis para rasul mengajak setiap pihak untuk bersama-sama menjadi bagian dari solusi. Sikap para rasul ini kiranya boleh menjadi inspirasi buat kita semua, bahwa dalam situasi konflik adalah penting untuk tetap fokus pada apa yang menjadi inti masalah, bukan pada siapa yang salah. Ya, sekali lagi saya ulang. Bila terjadi situasi konflik, kita harus fokus pada apa yang menjadi inti masalah, bukan pada siapa yang bersalah. Maka bila terjadi rasa tidak puas di sekitar kita ini, kita harus mengelola rasa tidak puas ini menjadi tanggung jawab. Karena bila kita merasa tidak puas kemudian kita bisanya protes, kita bisanya teriak ini, teriak itu, kritik ini, kritik itu, maka tentu saja hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Maka dalam rangka mengelola tanggung jawab ini tadi, para rasul memberikan teladan bagi kita semuanya, bahwa dengan melakukan distribusi peran dan wewenang seperti yang tadi kita baca dalam ayat 3 dan 4, para rasul memilih 7 orang yang penuh hikmat, penuh iman, orang yang baik, orang-orang yang terpilih tentu saja. Karena dengan adanya distribusi dan peran ini tentu saja diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih dan pekerjaan yang nantinya menjadi serabutan. Selain itu, bacaan kita pada hari ini juga menyiratkan terjadinya proses demonstrasi dan dialog, di mana kedua hal ini merupakan cara yang dipakai oleh para rasul juga jemaat pada saat itu untuk bersama-sama mencari solusi yang terjadi atas problem yang terjadi pada saat itu. Sobat Kompare semuanya, melakukan demonstrasi itu bukanlah sesuatu yang buruk, asal demo-demo tadi itu dilakukan dengan cara yang baik, mengedepankan dialog, dan setiap pihak itu memposisikan dirinya sendiri, juga memposisikan orang lain sebagai bagian dari solusi, bukan sebagai bagian dari masalah, ya. Maka janganlah kita melakukan demonstrasi yang sifatnya merusak, yang anarkis, serta demo-demo yang tidak menghormati hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Sobat Kompare, bila memang suatu saat kita memang harus melakukan demo, marilah kita melakukan demo ini, kita melakukan upaya-upaya menyuarakan kebenaran ini dengan cara yang baik, ya. Jangan menggunakan kekerasan, jangan hanya asal protes,
asal teriak, asal kritik ya. Tetapi kita juga harus memberikan alternatif solusi yang baik. Maka kita harus juga menjalin komunikasi dialogis dengan semangat saling percaya agar kita nanti bersama-sama menemukan jalan keluar yang terbaik dalam komunitas kita. Nah, demikian Sobat Kompari semuanya, persekutuan kita pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan yang bersama-sama kita baca tadi boleh menolong kita untuk dapat menyuarakan suara-suara kebenaran seturut kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore petang hari ini. Kami boleh belajar Tuhan bagaimana melakukan demo, bagaimana menyuarakan suara-suara kebenaran yang seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang terus memampukan kami untuk dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini, dan terima kasih untuk kehidupan pada hari ini yang boleh kami nikmati dan boleh kami syukuri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.